Salam damai sejahtera bagi kita semua. Di dalam kesempatan ini saya ingin berbagi dengan Anda di dalam pembahasan mengenai Raya Roti Tidak Beragi. Saudara-saudari, sangat tidaklah cukup dan tidaklah lengkap jika kita membahas Hari Raya Paskah tanpa membahas Raya Roti Tidak Beragi. Mengapa? Karena Raya Roti Tidak Beragi adalah kelanjutan Hari Raya Paskah. Mengapa saya mengatakan Raya Roti Tidak Beragi, bukan Hari Raya Roti Tidak Beragi? Karena perayaan ini berlangsung bukan satu hari saja, melainkan selama 7 hari. Saudara-saudari, di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 7 dan 8, di sana dikatakan, buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Saudara-saudari, di dalam surat 1 Korintus pasal 10, Paulus membandingkan kaum beriman dengan Bani Israel. Sejarah Bani Israel merupakan suatu lambang yang lengkap dari hidup Kristiani kita. Maka ketika kita membaca sejarah Bani Israel, kita harus menyadari bahwa kita sedang membaca sejarah kita sendiri. Umat Israel adalah bangsa pilihan Allah pada waktu itu. Hari ini kita adalah bangsa pilihan Allah secara rohani. Mereka mengalami Paskah. Kita juga mempunyai Paskah, yaitu Paskah yang adalah Kristus itu sendiri. Setelah Paskah, bangsa Israel mengadakan pesta atau Raya Roti Tidak Beragi. Kata lain dari raya itu adalah pesta atau feast dalam bahasa Inggrisnya. Hari Raya Paskah terjadi pada hari pertama pesta perayaan Roti Tidak Beragi, yang seluruhnya berlangsung selama 7 hari. Ini berarti ketika hari Raya Paskah dimulai, maka Raya Roti Tidak Beragi pun dimulai. Akan tetapi, hari Raya Paskah hanya berlangsung 1 hari saja. Sedangkan pesta atau Raya Roti Tidak Beragi itu berlangsung terus selama 6 hari lagi. Jadi total 7 hari termasuk Paskah di hari pertama. Jadi kita melihat bahwa Paskah adalah permulaan dari festival atau pesta Raya Roti Tidak Beragi. Di dalam Keluaran pasal 12 ayat 15 disebutkan, Bani Israel tidak boleh makan roti yang beragi selama 7 hari, yaitu dimulai dari hari Raya Paskah. Tadi dikatakan bahwa raya ini adalah suatu pesta. Dari 1 Korintus pasal 5 ayat 7 sampai 8, kita mengetahui bahwa di sini kita umat percaya memiliki 2 pesta. Yang pertama, ketika beroleh selamat, kita menikmati hari Raya Paskah. Artinya, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai penebus kita yang menyelamatkan kita, kita sebenarnya sedang mengalami sukacita pesta yang bernama pesta Hari Raya Paskah. Dan yang kedua, setelah pesta Hari Raya Paskah, kita menikmati hari-hari dalam Raya Roti Tidak Beragi yang juga adalah suatu pesta. Jadi saya ulangi, 2 pesta ini adalah pesta Hari Raya Paskah dan pesta Raya Roti Tidak Beragi. Raya Roti Tidak Beragi ini berlangsung selama 7 hari, yaitu jangka waktu yang lengkap di dalam seminggu. Ini mengacu atau melambangkan seluruh waktu hidup Kristiani kita. Dari hari pertobatan kita sampai pada hari kematian atau hari keterangkatan kita, jika kita masih hidup di dalam kedatangan Tuhan. Ini adalah suatu masa perayaan yang panjang, dan kita harus mengisinya dengan kehidupan yang tanpa ragi. Kira-kira begitulah maksudnya, saudara-saudari. Kehidupan tanpa ragi ini adalah suatu kehidupan yang suci, yang kudus, yang tanpa dosa. Saudara-saudari, bisakah kita hidup sedemikian? Tidak, saudara-saudari.
kita tidak bisa. Hanya Kristuslah yang bisa. Kristus yang adalah suplai hayat kita yang sejati, yang real, yang murni dan yang kudus, yang membuat kita bisa hidup kudus, murni dan mengekspresikan Kristus. Sedangkan ragi adalah sesuatu yang berkembang dari bentuk asli. Kalau orang yang membuat roti pasti lebih tahu bahwa ragi adalah unsur yang membuat roti itu mengembang dari bentuknya yang asli. Tuhan menciptakan manusia awalnya adalah suci, kudus, tanpa dosa untuk mengekspresikan Dia dan untuk berkuasa mewakili Dia. Tetapi ragi dosa telah membuat manusia tercemar dan jatuh, telah hilang kemuliaan. Oleh sebabnya di dalam Alkitab, ragi melambangkan dosa-dosa, kejahatan yang bobrok dan najis di dalam pandangan Allah. Di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 8, Paulus mengatakan bahwa ragi ini adalah ragi keburukan dan kejahatan. Mungkin kita bertanya di dalam hati kita, apakah kita bisa hidup tanpa ragi? Apakah kita bisa hidup tanpa ragi dosa dan kecemaran? Bukankah kita adalah anak-anak Allah yang telah dilahir ulangkan dari dan oleh Roh Allah, dan Roh Kudus Allah ada di dalam kita? Jawabannya adalah tidak. Kita tidak dapat hidup tanpa dosa. Benar, Kristus ada di dalam kita, tetapi belum tentu kita ada di dalam Kristus, dan belum tentu kita memperhidupkan Kristus atau mengekspresikan Kristus di dalam hidup kita. Tetapi jangan pesimis saudara-saudari, karena puji Tuhan dikatakan di dalam Kolose pasal 2 ayat 6, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Oh haleluya, di dalam Kristus. Sekali lagi saya katakan, di dalam Kristus kita dapat menembus suatu kehidupan yang tanpa dosa. Kita telah diletakkan ke dalam Kristus, dan dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus belajar hidup di dalam Kristus dan oleh Kristus. Maka demikianlah kita dapat mengekspresikan Kristus, atau Kristus tertampil di dalam hidup kita, sehingga kita dapat menjadi real seperti surat-surat Kristus yang ditulis oleh Kristus sendiri dan dibaca oleh orang lain. Dan dari situlah hidup kita menjadi hidup yang memuliakan Tuhan, memancarkan Kristus. Sekarang mengenai ragi yang adalah dosa-dosa itu sendiri. Saudara-saudari, walaupun tidak mungkin kita tidak berdosa, tapi kita harus menanggulangi setiap dosa yang terungkap dan yang tersingkap. Kita berkewajiban menanggulangi dosa yang Tuhan terangi dan yang kita sadari. Mungkin banyak sekali dosa di dalam kehidupan kita di luar kesadaran kita. Namun begitu kita menyadarinya, kita harus menanggulanginya dengan cara mengakuinya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Mengakui dosa-dosa yang telah Tuhan singkapkan inilah yang berarti kita mengadakan atau mengalami raya roti tidak beragi. Dan karena pesta atau raya ini berlangsung seumur hidup kita, maka kita perlu terus untuk mengadakan penanggulangan demi penanggulangan akan dosa-dosa dan kecemaran yang adalah ragi-ragi itu di dalam kehidupan kita. Pesta roti tidak beragi ini menerangkan bahwa kenikmatan hidup orang Kristen tidak seharusnya berhenti setelah pengalaman Paskah, penebusan yang telah menyelamatkan kita. Setelah kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai hayat dan keselamatan kita, maka seharusnya kita memperpanjang kenikmatan kita akan Kristus dengan menanggulangi dosa-dosa kita. Bukan hanya sehari, bukan hanya 2 hari, melainkan 7 hari. 7 adalah angka sempurna yang bersifat sementara. Artinya 7 hari ini mengacu kepada seumur hidup kita. Seluruh hidup kita setelah beroleh selamat seharusnya merupakan suatu pesta roti tidak beragi. Bagaimanakah caranya? Setiap hari kita harus makan Kristus sebagai roti yang tidak beragi kita. Ini banyak yang disalahpahami orang-orang Kristen yang belum mengerti bahwa dikiranya kita ini kanibal, saudara-saudari. Karena kita berkata makan Tuhan. Makan Tuhan yang dimaksud adalah makan firman.
Karena Alkitab berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan Allah ini telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Maka ketika Yesus berkata, makanlah aku, berarti yang dimaksudkannya itu ialah makan firman. Karena firman itu adalah Allah. Dan Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Saudara-saudari, bagaimana kita memakan Kristus? Karena Alkitab berkata di dalam Yohanes pasal 6 ayat 57, barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Maka makan Kristus adalah makan firman, melalui kita mendoa bacakan firman tersebut, sehingga firman itu menjadi suplai tenaga rohani kita untuk melakukan perkara-perkara rohani yang hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan yang ada di dalam kita. Haleluya. Dan setiap kali kita menikmati Dia di dalam memakan Dia di dalam firman, maka setiap hari itu kita memiliki suatu pesta. Dan dalam pesta ini kita menikmati Tuhan dan Tuhan menikmati kita. Para ahli gizi mengatakan bahwa kita akan menjadi seperti apa yang kita makan. Jika kita makan Kristus di dalam firman yang adalah roti yang tidak beragi itu, akhirnya kita akan tersusun oleh Kristus yang adalah roti tidak beragi itu. Yohanes 6 ayat 57 berkata, barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Karena Kristus sumber kita, Ia tidak beragi, Ia murni dan penuh realitas. Maka jika kita menikmati Kristus, berpesta dengan Dia setiap hari, kita dapat memiliki satu kehidupan yang mengekspresikan Kristus, yang tanpa ragi, yang murni, dan yang rohani. Inilah realitas hakiki dari raya roti tidak beragi. Tuhan Yesus memberkati kita semua, and the truth shall set you free. Ini zaman pemulihan Tuhan. Amin.